Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali di program acara Hikmah Kamilah, Memerindah Nafsani dan Rohani, bersama saya Amar Maulana, dan di samping saya ada beliau Pak Kiai Misbah selaku pengasuh Pondok Pesantren Hikmah Kamilah. Pada kesempatan kali ini saya dan beliau akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dari subscriber. Jadi di video yang kemarin yang berjudul Susuk Menurut Pandangan Islam itu banyak sekali yang bertanya, Pak Kiai. Iya, monggo. Yang pertama atas nama Kang Edo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon bertanya Pak Kiai. Iya, mohon pencerahannya antara orang yang dikehendaki dan orang yang menghendaki, dan gimana caranya supaya orang yang menghendaki menjadi dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala agar semua hajat atau niatnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, mohon lebih dijabarkan lagi penjelasan surat Yasin menurut ilmu Huibiyah, Pak Kiai. Saya sangat kecanduan mendengar penjelasan Pak Yai. Jarang sekali ulama yang membedah asror huruf dan asror ayat seperti Pak Yai. Iya. Yang ketiga, apa keistimewaan rahasia Lailatul Qadar dan amalan malam Lailatul Qadar? Iya. Terus yang terakhir, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya, memasukkan benda ke tubuh seperti KB, ring, jantung, dan platina termasuk susuk apa tidak? Dan bagaimana cara pandang dari agama? Terima kasih sebelumnya Pak Kiai. Ya. Pertanyaan yang pertama itu dari orang yang menghendaki pengen menjadi orang yang dikehendaki. Ini istilah yang ada di dalam kitab Hikam. Muridin sama murodin. Muridin itu artinya orang yang menghendaki Allah. Kalau murodin artinya orang yang sudah dikehendaki oleh Allah. Itu tahapannya butuh waktu, Ustaz. Kita ingin menjadi murodin itu butuh waktu. Minimal kita punya konsep walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ayat 69 surah Al-Ankabut. Innalladzina, sesungguhnya orang banyak, jahadu yang sungguh-sungguh fina di dalam menuju kepada jalan kami, lanahdiyannahum, niscaya kami betul-betul memberikan hidayah kepada mereka subulana, tentang jalan kami ini. Nah, ayat ini memberikan informasi kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh mencari, menggali tentang duniawi, Allah akan memberikan jalan, akan memberikan petunjuk tentang duniawi itu. Kita setiap hari ngoreksi, menggali bagaimana kita bisa menjadi orang kaya, bagaimana metodenya, itu Allah Ta'ala memberikan petunjuk. Begitu juga orang yang sungguh-sungguh di dalam menjalani penghidupan untuk menjadi murodin, orang yang dikehendaki. Bagaimana caranya? Coba kita ngambil sebuah hadis. Di situ awalul waqti ridwanullah wa wastul waqti rahmatullah, kemudian wa akhirul waqti afwullah. Dari sholat dulu. Kalau kita ingin menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah atau murodin. Kalau kita ingin menjadi murodin, coba kita gunakan konsep hadis ini. Awalul waqti ridwanullah. Awal waktu ini adalah mendapatkan ridha Allah. Hubungannya ridwanullah dengan nafsu mardiyah.
Orang yang murodin, orang yang dikehendaki oleh Allah itu syaratnya harus mardiyah dulu. Syaratnya harus mardiyah dulu, artinya dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun itu mendapatkan ridho Allah. Kan tidak mungkin kayak kita itu akan mendapatkan ridho Allah ketika kita jauh dari Allah, itu tidak mungkin. Nah, oleh sebab itu coba teorinya kita terapkan hadis ini. Awalul waktu ridwanullah. Kita senantiasa sholat di awal waktu. Sebagian kiai hikmah saya pernah bercerita tentang, ini bukan berarti saya mendukung faham Siti Jenar yang salah, tidak. Kiai hikmah saya ada yang bercerita tentang orang-orang yang senantiasa sholat di awal waktu. Salah satunya termasuk konon kata beliau Siti Jenar. Siti Jenar itu setiap sholat itu awal waktu. Makanya ketika keluar dari rumah ditanya, kamu sudah sholat? Sudah. Memang sudah sholat awal waktu itu. Ketika kita ingin mendapatkan titel murodin, orang yang diinginkan oleh Allah, maka sholatnya itu di awal waktu dulu, itu awal ya. Nah, ya tadi yang termasuk kiai saya cerita tentang Siti Jenar itu. Nah, bahayanya ini orang yang mengikuti Siti Jenar punya bahaya yang luar biasa. Mereka itu belum sholat ditanya, kamu sudah sholat? Sudah. Lah ini kan ya berarti menyalahi aturan gurunya dong. Itu yang konon katanya nanti dikatakan aliran salah, aliran sesat, karena memang belum sholat tapi mereka mengaku sudah sholat. Nah, murodin ini tidak bisa seperti itu. Orang belum sholat ya harus ngaku belum sholat, dong memang nyatanya belum sholat. Murodin itu paling tidak ada kejujuran, itu paling tidak ada kejujuran menggunakan ilmu alif. Ilmu alif yang ada di la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kan ada 6. Maksudnya apa? Ke depan alif, ke belakang alif, ke kanan alif, ke kiri alif, ke atas alif, ke bawah alif. Itu minimal selepas dari mengutamakan sholat di awal waktu, perilaku kesehariannya adalah menggunakan ilmu alif. Ilmu alif ini sifat siddiq Rasulullah. Sifat siddiq Rasulullah yang sulit dicontohkan itu jujur sama amanah. Pandai tahu sekarang di Perko udah banyak ilmu. Nah, orang pandai sekarang Google apa juga lebih pandai kan, belajar di situ lebih pandai. Akan tetapi bukan itu yang dicari. Yang diutamakan untuk orang ingin menjadi murodin, pertama tadi mengutamakan sholat awal waktu. Yang kedua, punya perilaku di kesehariannya ini adalah maju alif, mundur alif, kanan alif, kiri alif, ke atas alif, ke bawah juga alif. Mempunyai sifat siddiq Muhammad Rasulullah SAW. Itu minimal ada 2. Apakah itu bisa ditempuh seperti sulap? Tidak bisa. Itu minimal butuh mujahadah. Batas-batas mujahadah itu belum tentu dalam 2 tahun jadi, Pak Ustadz. Belum tentu. Karena ismun azam itu, itu kategorinya kan alif ini ketika kita gunakan akhlaknya, maka sudah kategorinya ismun azam. Namanya ismun azam batini. Ismun azam batini kan ada 3. Ada ismun azam batini awailis suar, permulaan surat, kaf ha ya ain shad ada. Kemudian ada ismun azam batini yang wujudnya ismun asmaul husna mustaq, dan ada ismun azam bentuk kelakuan. Itu 3. Dengan 3 metode ismun azam ini, maka kita insya Allah perlu mujahadah cukup waktu sehingga Allah Ta'ala memberikan yang disebut apa yang kita inginkan, yakni kita dijadikan murodin, orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk minimalnya berarti tadi berapa? Mengutamakan sholat di awal waktu. Keduanya, kita bisa berakhlak dengan akhlak huruf alif menggunakan sifat siddiq Rasulullah. Sudah 2 sajalah dulu, itu pun belum tentu kita bisa ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua apa Ustaz? Yang kedua
Mohon lebih dijabarkan penjelasan surat Yasin menurut ilmu hikmah huibiyah Pak Kiai. Oh, ini Yasinnya ya. Yasinnya banyak sekali, 80 berapa? 83 ya. 83. 83 ayat. Dong cerita salamun qaulam min rabbir rahimnya saja itu sudah luar biasa, Ustaz. Nah, salamun qaulam min rabbir rahim saja itu sudah luar biasa, diawali sin 60, nanti diakhiri mim 40, itu sudah mengisyaratkan ayat doa dalam Al-Qur'an. Itu sudah luar biasa. Jadi kalau sudah berbicara tentang Yasin ya, Yasin itu ketika orang dalam kondisi susah, dalam kondisi telanjang, isyaratnya bahasanya telanjang, maka Allah akan memberikan pakaian. Ketika dia dalam kondisi lapar, maka Allah Ta'ala akan memberikan makanan. Artinya apa? Manfaatnya banyak, khasiatnya juga luar biasa. Itu ada permintaan riadohnya enggak? Ada Pak Kiai. Oh, bagaimana permintaannya? Dan mohon ijazah Yasin 125 kali beserta riadohnya Pak Kiai. Oh, iya. Itu kalau membaca surah Yasin yang 125 itu habis sholat 25 kali. 25 kali 5 berapa? 125. 125. 125 malamnya 125. Jadi riadohnya 1 minggu. Diawali hari Ahad, ba'da maghrib itu sudah harus baca 25. Nanti ba'da isanya 25. Malamnya 125, subuhnya 25 sampai 1 minggu. Berarti 5 waktu itu dibaca, setiap 5 waktu 25. Kan jumlahnya berarti 125. Malamnya 125. Itu sebetulnya mencari berkah melalui surah Yasin dengan target 1000 koma lah, 100.700 berapa gitu loh. Itu kiai saya dulu ya, Kiai Hikmah tentunya. Kiai Hikmah ya kalau sudah bercerita tentang ijazah ya Kiai Hikmah Ghaibiyah kan. Kiai Hikmah Ghaibiyah memberikan saran kepada saya, kalau kamu mau memahami Yasin, nggak usah ditambah-tambah lah, wis kamu memperbanyak zikirnya saja. Zikir habis sholat itu 25. 25 sebetulnya dari apa sih? Tafaulan dengan Nabi sebetulnya. Tafaulan dengan Nabi. Tafaulan dengan kahin. Kahin itu kaf 20 hak 5. Kahin itu istilah, bukan kahinin dukun, bukan. Kaf 20 hak 5, jumlahnya kan 20. Dahlain rohihin, jaskathin kotidin, kemudian tomin fastin. Hak itu adalah tomin fastin huruf api. Kemudian kaf unsurnya unsur angin, jaskathin kotidin, menyatukan unsur angin dengan unsur api di situ. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya supaya lisuhu latil ijabah, supaya mudah dikabulkan. Itu Kiai Hikmah saya memberikan isyarat seperti itu. Jadi coba kamu perdalam ya Yasin itu dengan isyarat kahin itu kaf 20 5, menyatukan unsur angin dengan unsur api di situ. Coba kamu satukan dalam diri kamu tentang kemampuan Yasin, sampai seberapa ini kemampuan kamu tentang Yasin ini. Jadi dimulai hari Ahad riadohnya riadoh tamah. Riadoh tamah siapa? Istilah riadoh tamah itu hanya adanya di hikmah ghaibiyah, yaitu makan bila ruhin wa ma kharaja minhu. Makannya tidak boleh yang mengandung ruh. Seperti apa? Ayam, ya, kambing, daging. Kalau istilah lain apa? Vegetarian. Kalau vegetarian itu ya hanya
sayur-sayuran. Sayuran. Jadi kalau istilah hikmah ghaibiyah yang namanya riyadotama itu tidak makan yang bernyawa dan sesuatu yang keluar dari yang bernyawa. Contoh misalkan madu itu nggak boleh, telur juga nggak boleh, susu itu kan berarti wa ma kharaja minhu. Itu namanya tidak riyadotama. Kalau riyadotama ya pokoknya ditinggalkan makanan-makanan yang bernyawa sama makanan yang keluar dari yang bernyawa itu tidak boleh dimakan. Riyadohnya riyadoh tamah. 1 minggu setelah badal maktubat dibaca 25, malamnya 125, kamu coba nanti mengkaji seperti apa, dapatnya apa. Itu ada rahasia di antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, likulli harfin khuddamun. Kata Kiai, likulli harfin khuddamun, setiap satu huruf itu mengandung hudam. Yang semua huruf ini hudam pimpinannya namanya hamtohtul kiail. Wah, ini kalau dibicarakan tentang hikmah ghaibiyah jauh sekali Ustaz. Intinya itu aja. Jadi karena yang diminta kan ijazahnya ya. Ya, ijazahnya itu berarti puasanya dimulai dari hari Ahad 1 minggu, berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ahad sudah selesai, Ahad yang kedua. Habis badal maktubat dibaca 25, nisful lail malamnya 125. Itu dari mana? Ya pokoknya habis isya pas baca 25, kemudian sholat 2 rakaat baca 125. Ya sampai beberapa jam lah itu. Kalau misalkan rata-rata bagi kayak kita orang baca Yasin itu 4 menit ya, satu surat itu 4 hingga 7 menit kan udah bisa dikalikan. 7 menit kali 125 bisa dilihat itu. Jadi mohon maaf saya tidak terlalu jauh ya, saya hanya memberikan gambaran yang dulu saya mendapatkan ijazah dari kiai-kiai hikmah saya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, apa keistimewaan atau rahasia Lailatul Qadar dan amalan malam Lailatul Qadar? Iya. Sebetulnya itu sudah ada videonya ya, tapi karena ini ada pertanyaan lagi, jadi ya saya jawab. Di video yang sudah ya sudah, ini saya jelaskan. Sebetulnya amalan malam yang disebut Lailatul Qadar itu amalan yang terbaik ya baca Quran. Baca Quran, sholat 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam terus saja. Terus coba di situ kita banyak minta kepada Allah. Dengan cara apa? Setiap sujud yang paling akhir, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun. Aqrabu ma yakunul abdu, hamba yang paling dekat di sisi Allah, wa huwa sajidun, dia dalam kondisi sujud. Aktsiru, perbanyaklah doa, membaca doa di dalam sujud itu. Jadi baca Quran monggo, kalau bisa ya amalan-amalan yang sudah terbiasa setiap malam dibaca. Supaya apa? Amalan itu bertambah berkah. Ya misalkan setiap malam sudah membiasakan baca Quran 1 juz misalkan. Ya 1 juz saja Al-Quran itu, ditambah banyak sholat 2 rakaat, sholatul laili wan nahari matna. Sholat sunnah malam 2 rakaat, siang juga 2 rakaat. Itu hadis riwayat Imam Nasai. Jadi sholat siang, sholat malam 2 rakaat, salam 2 rakaat salam. Tentang keistimewaannya sangat luar biasa. Di video yang sudah dijelaskan itu kan, Lailatul Qadar adalah identik dengan mustajabnya doa. Dan itu tidak lepas dari yang namanya malaikat turun membawa berkah. Makanya di surah Al-Qadar kan jelas, tanazzalul malaikatu ya. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha. Jadi malaikat turun beserta malaikat Jibril juga turun. Ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu di surah Al-Qadar jelas. Kalau dilihat lagi kata Al-Qadar, Al-Qadar itu alif, lam, qad, qaf, dal, 5. Berapa? Alif,
Alif, lam, qaf, dal, ro. 5 ya. Al-Qadri. Al-Qadri 5, Lailah itu 4. Lam, ya, lam, tak marbutoh. Lailatul Qadri. Hurufnya berarti 9. 9 tertulis Lailatul Qadri ini keterangannya tertulis di dalam kitab Tafsir Sawi. Lailatul 4 hurufnya, Al-Qadri 5 hurufnya, 3 digabungkan berarti 9. 9 dalam surah Al-Qadar itu disebutkan 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. 9 kali 3 berapa? 9 kali 3 27. Nah, itu sebagian ulama yang namanya Lailatul Qadar ya hanya ada di tanggal 27 itu. Karena ngitung dari jumlah hurufnya Lailatul Qadri. Tapi enggak semuanya jadi patokan seperti itu dong. Tadi kan sudah dijelaskan di video yang telah disebutkan itu ada rumusnya memang. Nah, tapi itu hanya teori. Kalau mencari Lailatul Qadar, mencari keistimewaannya ya dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir nanti kita menemukan. Yang ketiga itu ya. Yang kedua apa yang ketiga? Tadi yang ketiga, ini yang keempat. Memasukkan benda ke tubuh seperti KB, ring, jantung, dan platina termasuk susuk apa tidak, dan bagaimana cara pandang dari agama? Kalau memasukkan benda-benda seperti itu bukan untuk kecantikan, bukan untuk kejadukan, itu bukan susuk. Iya, tapi untuk kesehatan. Nah, kalau untuk kesehatan itu nggak jadi masalah, Ustaz. Yang jadi masalah itu kan berarti pertanyaan yang ada di susuk ya. Ya, jadi kalau susuk itu memasukkannya dengan tujuan untuk coba jabu mantra-mantra. Nah, kalau memasukkan alat KB, misalkan ring jantung atau yang lain, itu kan untuk kesehatan tujuan utamanya. Untuk kesehatan lah. Dengan tujuan untuk kesehatan itu ya la ba'sa, tidak ada bahaya. Nah, kalau susuk itu kan berarti memasukkannya ini sudah ada coba jabu mantra-mantranya. Jadi khilafiyahnya kan di situ, dari ada kekuatan mistiknya itu. Kalau memasukkan benda ke dalam tubuh tujuan untuk kesehatan tidak jadi masalah. Jadi bisa disimpulkan selain dari susuk yang memang untuk manfaat, untuk maslahat, untuk sehat, memasukkan benda ke dalam diri kita itu nggak jadi masalah. Tapi kalau untuk susuk, kecantikan, kejadukan, keampuhan misalkan, kegagahan, yaitu dari mantranya yang dilarang kan itu watiwalah itu, yang dilarang itunya. Saya kira cukup, Ustaz. Terima kasih Pak Kiai. Ya. Demikianlah penjelasan dari beliau mengenai pertanyaan dari kalian para subscriber. Semoga bisa difahami dan bermanfaat untuk kita semua. Saya Ammar Maulana bersama beliau Pak Kiai Misbah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.